Nah, titik finish ini, ya, nah titik finish ini akan menjadi eh, harus kita berikan manfaat positif. Manfaat positifnya kalau saya menjadi tim leader apa? Minimal kita cari 3. Ini contoh misalnya saya membuktikan bahwa saya sebagai anak yang mampu, ya, membuktikan kalau saya sebagai anak yang mampu ke orang lain. Nah, terus kemudian apalagi? Saya ingin membahagiakan orang tua saya, bahwa saya adalah anak yang berhasil. Terus kemudian saya tunjukkan sama orang tua saya bahwa saya anak yang berbakti sama orang tuanya. Nah, ini manfaat positif ini nanti akan nyantol di indikator. Kan tadi kalian, ya, ini mau jadi TL. Nah, pada saat jadi TL menerima SK. Nah, pada saat ini, nah nanti, pada saat terima SK ini, apa sih manfaat positifnya dari situ? Jadi kebanggaan apa yang kalian punyai pada saat indikator ini tercapai? Itu harus dibuatkan. Nah, terus kemudian tadi, yang mendukung saya, misalnya contoh ibu, saya orangnya telaten, pantang menyerah. Yang menghambat saya apa? Itu saya punya sifat malas, suka ikut-ikutan. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kalian tanya pada diri sendiri, ya, tanya bawah sadarnya kalian, apa sih, siapa yang mendukung saya dan siapa yang menghambat saya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam strateginya. Nah, strateginya, seperti tadi yang saya sampaikan, adalah kita masuk ke sini dulu. Strateginya adalah untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan seorang TL, ya, sini menjadi target besarnya. Nah, target antaranya apa? Target antaranya itu adalah kita harus menjadi expert sebagai operator di 2021. Ya. Nah, untuk itu saya harus mempunyai komponen kebiasaan-kebiasaan operator yang expert. Ya. Nah, ini apa? Operator ini kan statusnya tadi apa? Target antara, targetnya sebagai seorang operator. Ya. Tadi kan saya sudah gambarkan. Jadi dari kalian, ini kan adalah kebiasaan-kebiasaan apa yang kalian harus buat selama kalian di kampus atau di asrama yang mendukung kalian sebagai seorang operator yang expert, yang jago gitu. Ya. Nah, ini yang harus kalian bentuk, harus perhatikan secara mingguan, CH2 harus terbentuk bagaimana, mulai dari kedisiplinan, 5R, segala macam. Nah, ini untuk menjadi TL, kalian harus masuk dulu, gue harus jago sebagai operator, karena nggak bisa menjadi TL kalau gue nggak operator. Nah, kalau saya menjadi operator, itu kan, ini operatornya di sini kan adalah operator permanen. Nah, sebelum permanen kan berarti kan saya harus kontrak dulu. Sebelum kontrak saya harus magang dulu. Ya. Nah, ini yang kalian. Nah, komponen operator pada saat kalian magang ini kan sebenarnya kalian harus tahu basicnya. Dan kalian harus kembangkan itu selama kalian di kampus atau di asrama. Ya. Nah, mungkin penggambarannya seperti ini mungkin. Nah, ini contoh. Nah, strategi. Nah, strategi untuk menjadi leader, oke, harus jelas. Kita harus kembangkan kebiasaan dari seorang leader. Nah, sebelum menjadi leader, kalian kan harus punya kebiasaan atau kompetensi dari seorang operator. Nah, kalian harus bikinkan dulu nih, sebagai seorang operator, apa yang saya harus punyai. Ya. Nah, yang pertama minimal bahwa kalian hadir 100%. Artinya apa? Harus sehat dan tidak pernah terlambat.
Nah, ini berapa lama? Ya usahakan setahun. Ya, setahun nggak pernah sakit, nggak pernah terlambat. Nah, terus kemudian yang kedua, safety. Tidak ada insiden kerja atau tidak ada insiden selama transportasi dari rumah ke, misalnya yang naik motor atau yang naik sepeda dari rumah ke kampus, dari rumah ke tempat kerja dan dari tempat kerja ke rumah. Nah, terus kemudian quality, tidak cacat, tidak menghasilkan cacat kerja, hasil kerja. Ya, terus kemudian 5R, tempat kerja yang nyaman. Ide suggestion, 2 ide per bulan. Nah, ini kan berarti ini adalah tadi kebiasaan daripada operator yang expert. Nah, kebiasaan dari operator yang expert ini, nah kalian untuk mencapai ini harus dipindahkan ke dalam kebiasaan-kebiasaan selama kalian di asrama atau di kampus. Supaya nanti apa? Kalau ini kalian udah terbentuk di sini, maka pada saat masuk ke operator yang expert, kalian udah bisa atau udah terbiasa. Jadi seperti itu ya. Tadi kita bicara mengenai strateginya. Nah, sehingga saya katakan bahwa untuk menjadi seorang tim leader, kita harus jelas, dan kenapa itu saya harus capai, tadi ada lesannya berhubungan dengan ibunya, segala macam, bisa membanggakan. Terus kemudian tadi, tim leader kan itu adalah tujuan nanti. Ya. Nah sekarang, kita harus ganti dia memperkecil melalui strategi tadi yang kita bikin menjadi tujuan sekarang. Menjadi seorang operator. Nah, seorang operator itu dia harus punya tindakannya apa? Ya, ini salah satu contoh. Tindakannya itu adalah tindakan disiplin dan sehat. Nah, sehingga kalau kita bisa disampaikan bahwa menjadi seorang operator, nah dia harus mulai sekarang membangun kedisiplinan secara mandiri tanpa diawasin. Ini harus menjadi kesehariannya dia di kampus atau di asrama. Nah sekarang, ini harus dilakukan mandiri, tidak harus diawasin. Kenapa? Kalau diawasin, bukan menjadi seperti yang kita bicarakan kemarin, menjadi seorang yang proaktif. Nah kalau harus diawasin segala macam, ya itu kan berarti kamu yang tidak mau mengecif apa yang kamu inginkan. Ya, jadi paham. Nah, di sini, terakhir di sini adalah mengontrol tindakan. Nah, yang di sini kan tadi membangun kedisiplinan, kesehatan itu kan adalah tanggung jawab pribadi, ya. Nah, tanggung jawab pribadi selama dia di asrama dan selama dia di kampus. Nah, sekarang pertanyaannya, ya dia harus ngontrol dirinya secara pribadi, ngontrol harian, saya udah melakukan atau belum. Nah, nggak mesti harus ditungguin sama Pak Diono, nggak ada harus sama Pak Kirman, ya. Karena apa? Kalau kita tidak mengachieve membangun kebiasaan ini, tadi yang kita gambarkan, yang ini, kebiasaan ini, maka kamu tidak punya kesempatan untuk menjadi operator yang expert. Nah, kalau tidak punya kesempatan menjadi operator yang expert, otomatis kamu juga tidak punya kesempatan untuk menjadi seorang team leader. Jadi bahasanya adalah saya untuk menjadi seorang tim leader, saya harus mempunyai kebiasaan operator yang expert. Nah, dari operator yang expert itu, saya harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan saya di kampus dan di asrama. Pertanyaannya, mengembangkan kebiasaan di kampus asrama itu mudah atau sulit? Nah, kembali lagi, bahwa ini semua bergantung sama kebiasaan proaktifnya kita, ya. Nah,
Supaya kita tidak berpanjang lebar mengenai teori, maka saya lakukan